Hati Lina gemetar. Ternyata benar apa yang dia duga. Tapi dia benar-benar tidak terpikirkan nyonya ini menuduhnya sebagai pencuri. Lina menggelengkan kepalanya, matanya berusaha tegar. Aku bukanlah pencuri, aku gak ada mencuri barang. Kalau dia pulang sendirian, tidak peduli dia ada alasan apapun, nyonya pasti bisa dengan gampang mencari sebuah alasan untuk bisa menghukumnya habis-habisan. Kalau dulu, mungkin dia masih bisa tahan untuk dimarahi begini. Karena dalam setahunan ini, dia sudah diperlakukan seperti ini banyak kali. Tapi sekarang, tangan Lina meraba perutnya sendiri. Bahkan dia masih terpikirkan, kalau tidak ada rancangan yang sudah disiapkan tadi, dia pasti tidak akan tahan dihukum seperti ini. Anaknya pasti akan. Setidaknya sampai sekarang, dia masih belum membuat pilihan. Dan masih bisa membiarkan anaknya gugur dengan cara seperti ini. Kamu masih berani melawan. Kamu sudah mencuri cincinku. Kamu wanita brengsek. Gak tahu terima kasih. Marina sedang memberi pelajaran kepada wanita ini. Apalagi kepada seorang pencuri seperti dia. Dia pasti tak akan memberi ampun. Jadi Marina tanpa ragu-ragu sedikit pun langsung main tangan dan hendak dengan keji menampar wajah Lina. Tapi dengan cepat, Zhang Lin yang dari tadi hanya terdiam diri tanpa reaksi apapun langsung menahan pergelangan tangan Marina, mencegah tangannya sebelum menampar wajah Lina. Zhang Lin walaupun terlihat hanya seperti orang tua biasa, tapi tangannya masih tetap gesit. Marina merasa tulang pergelangan tangannya sudah seperti mau retak dibuatnya. Dia pun berteriak tidak tahan. Sakit, sakit, lepaskan aku. Wajah Zhang Lin masih tetap tersenyum. Seolah-olah yang sedang membuat Marina kesakitan sekarang bukanlah dia. Walaupun dengan sesuka hatinya, dia bisa mematahkan pergelangan tangan Marina kapan saja dia mau. Nyonya, bisa bicara baik-baik tidak? Apa perlu sampai main tangan? Marina sudah sangat marah. Dia merasa makin kesakitan dan berkata pada pelayan di samping, "Kalian masih bengong ngapain? Cepat tahan dia, ini kan rumahku." Tapi di saat ini, Tian yang dari tadi tidak mengeluarkan suara pun akhirnya berkata dengan dingin, "Aku benar-benar tidak menyangka begini cara keluarga Liu menyambut tamu. Biar nanti aku langsung ajarin tuan rumah di sini saja bagaimana cara yang benar untuk menyambut tamu." Marina berkata dengan kesal, "Kamu kira kamu ini siapa?" Tiba-tiba terdengar suara yang penuh wibawa dari belakang. "Jangan bertindak seenaknya. Ini tamu terhormat kita." Marina menoleh. Tuan besar sudah datang. Selain Louis, tuan besar adalah orang yang paling ia takuti. Ketika Marina melihat tuan besar sudah datang, dia pun merasa sedikit lemas. "Pak, kenapa datang kemari?" Tuan besar menatap mata Marina, seolah-olah sedang melihat orang mati. Tuan besar berkata dengan sopan pada Tian, "Minglu, maafkan wanita ini atas kesalahpahamannya. Ini karena kedatanganku yang mendadak. Maaf sudah mengganggu waktu Anda. Tapi aku benar-benar tidak menyangka ketika aku baru masuk langsung terjadi hal seperti ini.
Harusnya wanita ini adalah nyonya dari keluarga Liu, bukan? Tian dengan mudahnya terus memancing amarah Tuan Besar terhadap Marina. Benar saja, wajah Tuan Besar menjadi hitam. Kamu berlutut sekarang juga, minta maaf pada Tian. Wanita tidak tahu diri. Wajah Marina terlihat tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dia tidak berani mempercayai apa yang baru ia dengar. Walaupun Marina tahu dia tidak akan pernah disukai oleh Tuan Besar, tapi dia sendiri juga adalah menantu wanita dari keluarga Liu. Dia juga adalah bagian dari keluarga Liu. Kenapa Tuan Besar tega membuatnya berlutut kepada orang luar? Papa? Bibir Marina bergemetar. Sekarang dia baru mengerti. Kedua orang ini bukanlah orang biasa. Minglu, nama ini terdengar sangat familiar. Tunggu, Tuan Si? Mata Marina melebar. Dia baru sadar. Jangan-jangan keluarga Si itu ya? Dan yang berdiri di depannya ini jangan-jangan adalah tuan rumah dari keluarga Si, yaitu Tian. Kalau begitu kedua orang ini tentunya bukanlah orang kecil, melainkan orang yang bahkan keluarga Liu pun segani. Tolong, ampuni aku kali ini. Salahku, aku yang buat. Dibuat marah oleh pencuri satu ini. Untuk sesaat aku kehilangan akal sehatku. Baru makanya aku menyinggung kalian. Marina merasa seperti ingin memanggil orang lain untuk menggantikannya di momen seperti ini. Lina menunduk, terus berusaha memberitahu dirinya sendiri untuk tetap tenang. Ini juga pertama kalinya dia melihat Tuan Besar dari jarak sedekat ini. Tapi untungnya di skripsi itu sudah tertulis bahwa Tuan Besar sangat mungkin akan hadir di momen ini. Ditambah lagi, sekarang dia tidak sendirian masuk ke medan tempur. Masih ada Tuan Si dengan kakek manajer itu. Zhang Lin sudah bilang, selama semua dijalankan sesuai dengan skripsi, pasti berjalan dengan lancar. Dan nyonya itu pun nantinya tak akan lagi berani sesuka hatinya menindas Lina. Tuan Besar berkata, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Marina buru-buru berkata, Papa nggak tahu kan, Lina kemarin harusnya menjaga anakku, tapi dia malah mencuri cincinku dan kabur. Terus hari ini dia datang diantar dengan kedua tamu kita ini. Melihatnya, aku langsung marah dan langsung ingin menginterogasi pencuri satu ini. Tapi tak kusangka, aku akan menyinggung kedua tamu terhormat kita ini. Pa, aku tidak terpikirkan, aku sudah membesarkan seorang pencuri di rumah ini. Dan aku ini juga adalah nyonyanya. Aku mau memberi pelajaran kepada menantuku ini. Ini kan adalah sebuah hal yang umum. Kalau bukan karena dia kabur mencuri barangku, hari ini pasti tak akan terjadi hal ini. Lina mengepal tangannya erat-erat, berusaha terus menahan emosinya. Lina berkata dengan wajah yang penuh keyakinan. Aku pikir nyonya sudah salah paham. Aku tidak ada mencuri cincinnya. Aku kemarin sedang pergi keluar untuk mencari koran kesukaan Lukas. Aku mau membelikannya yang terbaru. Aku mau membacakannya untuknya. Tapi ketika dalam perjalanan pulang, aku lihat seorang wanita yang tercebur ke dalam air. Aku langsung melompat untuk menyelamatkannya. Ketika aku sudah berhasil menariknya ke tepi, tapi mungkin karena aku juga sudah berada di dalam air untuk terlalu lama, aku jadi pingsan di tepi. Ketika aku bangun, udah berganti hari ke siang hari ini. Dan aku juga sudah berada di rumah keluarga Si. Aku baru tahu, aku pingsan semalaman dan tertidur di kamar milik keluarga Si.
Tian melanjutkan. Aku hari ini mengantarnya pulang secara pribadi. Aku ingin datang berterima kasih pada keluarga Liu. Yang dia selamatkan itu adalah keponakanku, Sunarti. Aku adalah kerabatnya satu-satunya. Aku tidak menyangka kemarin dia diam-diam pergi bermain keluar. Dia keluar sendiri dan tidak berhati-hati tercebur ke dalam air. Untung saja ada wanita baik hati ini mau datang menyelamatkannya. Tapi karena itu Lina menjadi pingsan, jadi aku bawa dia pulang ke rumahku, membiarkannya istirahat dulu. Makanya kemarin dia tidak pulang ke sini semalaman. Hari ini dia baru bangun. Aku tanya alamat rumahnya. Ternyata adalah alamat rumah Anda. Makanya demi menunjukkan rasa terima kasihku, aku sengaja mengantarnya kemari. Tapi siapa sangka nona keluarga Liu bisa salah paham seperti ini. Aku percaya wanita yang berani menaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang lain, ini pastilah bukanlah seorang pencuri. Yang paling penting adalah karena aku berhutang budi padanya. Hari ini aku janji akan membalas kebaikannya, memberinya perhiasan atau barang apapun yang dia perlukan. Tapi dia juga tidak tergiur dan menolak semuanya. Aku terus berpikir, harga cincin nyonya keluarga Liu itu berapa? Apa melebihi 60 miliar? Perhiasan yang mau aku beri padanya itu jauh melebihi harga ini. Tadi aku benar-benar ingin menjelaskan, tapi nyonya ini tidak mau mendengar dan malah mengusir kami. Aku juga tidak tega melihatnya. Orang yang menyelamatkan keluargaku itu dihina dan dipukul seperti itu. Makanya aku langsung menanganinya sendiri. Tuan Besar, tolong maafkan kalau ada kesalahpahaman. 1. Menyangkut utang budi. Satunya lagi menyangkut perasaan orang. Bagaimana mungkin Tuan Besar tidak mengerti? Keluarga Si sengaja datang mengantar Lina dengan tujuan baik kemari. Tapi hasilnya malah dicegat oleh wanita tak tahu diri ini. Tuan Besar memerintah dengan suara yang begitu menggelegar. Wanita tak tahu diri, aku tadi suruh kamu berlutut.